Jadi dalam beberapa kesempatan kami sudah menyampaikan bahwa pihak keluarga ingin sekali membantu Polda NTT untuk bisa mengungkap kasus ini lebih jauh, dan juga seluruh temuan-temuan sudah pihak keluarga berikan kepada penyidik Polda NTT. Nah, akan tetapi kan sampai dengan saat ini kita tidak tahu sampai sejauh mana Polda NTT mendalami temuan dari kami, lalu menggali keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami ajukan, sehingga kami menyimpulkan bahwa sejauh ini hanya pihak kejaksaan saja yang sekiranya mau mendengarkan masukan dari kami. Nah, tentu selain daripada pengembalian P19 ini yang sudah ketiga kalinya, kita juga melihat bahwa tentu pihak kejaksaan berhati-hati dalam menangani kasus ini dan juga memberikan atensi khusus sebagaimana tempo hari pihak Pak Kajati Pak Yulianto sempat memberikan statement bahwa pihak Kejaksaan Tinggi NTT akan memberikan perhatian khusus terhadap kasus PNKC. Nah, yang mana perhatian khusus itu sudah terlihat pada saat rekonstruksi, di mana pihak dari kejaksaan datang full lalu memperhatikan adegan tiap adegan, yang mana tentu dari pihak kejaksaan memiliki pandangan tersendiri terkait dengan kasus ini, ditambah juga dengan data-data yang diberikan oleh pihak Polda. Maka saya rasa wajar kalau misalnya pihak Kejaksaan Tinggi meminta berkas untuk dilengkapi lebih dalam lagi dan lebih jauh, karena tentu kita tahu nanti beban pembuktian di persidangan ada di pihak kejaksaan, dan juga pihak dari kejaksaan tentu tidak mau melakukan blunder atau sia-sia melakukan penuntutan dan memberikan dakwaan terhadap tersangka RB, manakala bukti-bukti yang ada saat ini tidak sempurna atau tidak cukup untuk membuktikan tersangka RB ini melakukan tindak pidana pembunuhan berencana maupun pasal-pasal lain. Saya boleh ambil contoh satu. Ini masih terkait pada saat rekonstruksi. Dari pihak kejaksaan kan melihat bahwa pada adegan ke-8, yaitu adegan di mana korban AT dan Lael ini dieksekusi, kan pihak kejaksaan melihat bahwa di situ lagi-lagi saya sampaikan hanya ada proses cekik tanpa adanya perlawanan. Nah, namun tentu dari pihak penyidik Polda melampirkan hasil otopsi pada saat penemuan jenazah, di mana di hasil otopsi itu ada luka di kepala, lalu luka di bagian lengan, bagian dada, dan luka-luka lain yang menyebabkan kematian. Nah, tentu hal itu terkait juga atau bisa dikaitkan juga dengan penemuan bekas darah di jok kedua dan jok ketiga mobil yang digunakan tersangka RB untuk membawa korban AT dan Lael. Nah, saya rasa dari satu poin ini pun kejaksaan tentu meminta untuk diperjelas asal muasal darah, lalu kronologi terkait dengan bagaimana pembunuhan, karena pada saat rekonstruksi pun tidak ada perlawanan seperti yang sudah kita ketahui. Jadi penyebab timbulnya darah ini kan pasti pihak kejaksaan ingin mengetahui lebih jauh. Lalu berikutnya adalah tentu dari pihak kejaksaan dan pihak keluarga satu suara ingin perkara ini terang dan jelas, sempurna di mata hukum, lalu sempurna pada saat pembuktian. Nah, bagaimana bisa kejaksaan saat ini memberikan keterangan yang atau memberikan petunjuk yang seharusnya ini merupakan hal
yang tidak begitu sulit untuk pihak penyidik melengkapi. Namun kami sampai dengan hari ini masih belum mengetahui apakah yang dilakukan oleh pihak penyidik ini benar-benar melengkapi berkas atau hanya mengulang lagi atau menggunakan berkas-berkas yang sudah ada. Karena menurut hemat kami tentu dari petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh kejaksaan pasti harus dilakukan persesuaian agar perkara ini dapat dilihat dengan sempurna dan dengan bisa membuktikan tersangka RB ini benar-benar melakukan pembunuhan berencana. Namun kan sampai dengan hari ini dari pihak keluarga pun minim pemberitahuan. Sampai dengan hari ini kita baru terima 1 kali SP2HP, yaitu pada saat Pak Kapolda sebelumnya, Lothario Latif, memberikan SP2HP kepada kami. Sehari setelahnya beliau mengunjungi pihak keluarga. Nah, setelah itu kami tidak pernah tahu nih sampai sejauh mana pihak Polda melakukan upaya-upaya terkait pembuktian terhadap kasus Astrid dan Lael. Dan juga kami pun pernah memberikan beberapa petunjuk dan bukti terkait dengan kami minta supaya adanya konfrontir dari pihak keluarga, yaitu kakak Jack dengan istri tersangka. Lalu kita juga minta supaya dihadirkan barang bukti berupa mobil Avanza, dan juga kita minta supaya dihadirkan beberapa saksi yang sekiranya menurut kami memiliki keterkaitan erat dengan perkara ini. Akan tetapi sampai sejauh ini kami masih belum melihat ya adanya upaya dari penyidik untuk menggali lebih jauh atau untuk menemukan bukti-bukti baru maupun untuk menyempurnakan berkas dari kejaksaan. Itu yang pandangan kami. Pak Adit, ini kan sudah 3 kali nih berkasnya Pak Adit. Terus kan